this YouTube channel. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Saya pakai teman-teman aja ya. Kayaknya mungkin kita masih sebaya nih, ya. Oke, teman-teman ya. Oke. Nah, saya langsung aja nih. Oke, nah sebelumnya saya banget atas undangannya dari ahli, dan para teman-teman di PTA Service. Saya diberikan kesempatan ini mulai dari saya berbagi aja kepada teman-teman semua. Dan saya juga ini ada pengetahuan umum, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi encouragement buat teman-teman di tahun 2023 untuk lanjut di tahun 2024 dalam hal finansial. Oke, nah ya, di sini tentu semuanya pernah ya mengalami dampak yang dari namanya COVID, betul ya, tahun 2020. Nah, dampaknya lumayan gede ya, baik secara kesehatan. Kita sudah lihat banyak teman-teman kita yang terpapar COVID, tapi selain itu banyak juga teman-teman kita di luar sana yang mengalami dampak secara finansial. Dalam arti mereka terpaksa ada yang kita yang mengalami PHK, jadi ekstrimnya PHK, atau mungkin namanya pemotongan gaji. Nah, saya harap teman-teman di sini tidak seperti itu ya, tapi mungkin di luar tidak ada. Namun kita tentunya juga tidak berharap hal ini akan terjadi kembali di kemudian hari. Tapi tetap kita harus prepare. Nah, makanya saya ambil topik ini adalah stronger in financial health. Oke, nah ini sedikit background saya. Saya bukan di bidang financial secara khusus. Jadi saya 16 tahun itu di dunia finance, jadi di sini. Jadi buat teman-teman yang mungkin tahu, yang mungkin pernah kredit motor ataupun kredit mobil lewat salah satu perusahaan isi, nah mungkin aja ya ada gitu. Jadi saya ada di mobil dan juga di Agila Finance selama 16 tahun. Jadi karir saya di dunia isi 16 tahun di spesialis di risk management. Jadi bukan keuangan secara khusus, tapi spesialis di risk management. Oke, nah kemudian 2017 sampai dengan 2020 sampai dengan sekarang saya mulai beralih ke dunia bank, jadi di dunia insurance. Oke, nah sebelum kita mulai ke topik-topik ini, izinkan saya untuk memberikan waktu 5 menit buat teman-teman boleh yuk di scan di sini. Teman-teman tentu punya gadgetnya masing-masing ya, gunakan handphonenya teman-teman masing-masing. Teman-teman boleh scan QR di sini, langsung masuk. Ini kita tujuannya adalah how strong are you. Jadi di dalam situ hanya informasi singkat-singkat saja. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, itu datanya tidak diambil. Jadi teman-teman itu semua buat konsumsi teman-teman pribadi. Jadi teman-teman tinggal isi. Nah di sana ada informasi mengenai ada yang bisa scan ya, dia ada contohnya. Oke, nah di situ ada informasi mengenai berapa sih penghasilan teman-teman, kemudian penghasilan dari gaji ataupun penghasilan dari ada income lainnya. Teman-teman silakan isi. Itu saya harap teman-teman isi secara real ya teman-teman. Tapi tenang aja, kita tidak mengambil data. Jadi sini kita tidak ada ambil data, jadi teman-teman isi aja sereal mungkin, karena ini akan mencerminkan seberapa kuat kesehatan keuangan Anda. Oke, nah, ada. Oke. Nah, teman-teman di situ 5 menit, waktunya cukup. Jadi di situ ada berapa penghasilan setiap bulannya, kemudian pendapatan pasif, artinya kalau misalnya teman-teman ada income lain selain income dari pekerjaan saat ini, contoh mungkin siapa tahu teman-teman di sini ada yang punya kos-kosan, silakan diisi income dari kos-kosan, atau mungkin yang tempat cuci kendaraan motor atau income yang lainnya teman-teman silakan isi. Kemudian tinggal next ikutin saja. Kemudian berapa banyak uang yang teman-teman tabung dan investasi setiap bulannya, teman-teman silakan isi.
isilah se-real mungkin. Jadi se-real mungkin. Di sini tidak ada data yang diambil, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau saya di sini akan contek. Ini benar-benar hanya untuk teman-teman. Oke, kemudian kalau teman-teman sudah bisa next lagi, itu akan masuk ke sudah punya produk prestasi apa saja, teman-teman silakan isi, silakan pilih. Contoh misalkan ada logam mulia, ada reksadana, ada saham, ada deposito, crowdfunding dan sebagainya, teman-teman isi itu dan kemudian isi jumlah nominal berapa. Oke, kemudian berapa jumlah aset yang dimiliki saat ini? Misalkan teman-teman saat ini sudah memiliki rumah atau sudah memiliki kendaraan, teman-teman silakan isi. Kemudian yang masih dalam kondisi cicil KPR, teman-teman juga isi. Motor tidak misalkan cicil juga teman-teman isi. Oke. Terus ada juga biaya pengeluaran teman-teman. Setiap bulan itu berapa teman-teman isi. Kemudian teman-teman isi juga ada nama misalnya untuk transportasi berapa, untuk pendidikan berapa, atau untuk ada misalkan teman-teman punya asuransi, teman-teman bayar preminya setiap bulan berapa, teman-teman alokasikan, teman-teman isi. Kemudian, nah setelah itu teman-teman isi data teman-teman, nanti next baru akan muncul. Nah, nanti teman-teman yang sudah selesai boleh raise hand. Yang sudah selesai boleh singkat aja, cuma 5 menit. Di sini saya akan screening. Yang saya akan ambil 3 orang yang tertinggi nilainya. Nah, teman-teman kasih tahu nilainya apa. Saya akan 3 orang. Oke, otomatis sudah. Oh belum. Oke. Ada yang sudah? Ada yang kesulitan harusnya? Harusnya enggak ya. Kita cuma mengisi saja sebentar. Oh bingung. Saking banyak uangnya kali ya. Oh, ya sebenarnya nggak terlalu sulit. Yang penting cuma isi berapa penghasilan, berapa pengeluaran, sama punya kendaraan, punya cicilan atau tidak. Udah, itu aja kok. Ada yang sudah? Sudah, oke. Sorry, Pak siapa? Pak Revin, oke. Nilainya berapa? Kan 70, oke. Nah, teman-teman, yang lain berapa? 70, oke. Yang lain lagi? Ada yang lebih tinggi dari 70 atau di bawah 70? Oke, 60, oke. 60, oke. 60. Terus ada yang masih 50? Ada yang 50? Ada yang lebih dari 70? Ada yang sudah selesai lagi? Nggak ada. Oke. 70 72 orang yang kerja. Oke. Ada lagi? Tadi yang cowok semua yang bersaing, dan wanita gimana nih? Yang cewek-cewek nih, dia belum ada yang sharing ya Pak ya? Iya. Oke. Berapa angkanya? 60 juga. Oke. Nah. Oke, berarti 60 ada 3, 70 ada 2. Betul ya? Oke, ada lagi? Oke. Sudah. Oke, teman-teman. Nah, saya akan gimana itu. Nah, yang 270 ini bersyukur, beruntunglah karena saya punya hadiah buat teman-teman. Nah, makanya tuh siapa itu yang nggak mau aktif sih? Hadiahnya yang juara aja. Tadi berapa 70? Dapat 70. Oke. Yang 70 boleh masuk. Kalau ada hadiahnya paling di tangan Pak. Nggak ada yang di tangan.
Tepuk tangan dong teman-teman. Oke, nah yang ke-23 karena teman-teman sudah partisipasi, saya juga beri apresiasi, tapi mohon maaf, saya cuma punya satu. Nah, Tangannya dong teman-teman. Kita teman kita hari ini. kita di panitia ada usulan apa nih buat memperbutkan satu ini? Ada games ya. Ini kan apa? Oke. Kalau nggak ada, ini dua laki-laki, kalau nggak ada equality. Nah, itu ada. Oke, oke. Nah, teman-teman kalau kasih usul satu diperbutkan oleh 3 orang, ini apa nih perebutannya nih? Joget? Nggak ada deh yang nggak mau. Jadi kita mau buka aja ya. Ya udah, buka silakan. Ya, Yang mana? yang mana yang terakhir? Nah, Terus siapa? terserah diri sendiri deh. Yang beda sendiri deh. Oke, Selamat Tirto. Oke, teman-teman. Nah, jadi sedikit hiburan aja ya, teman-teman ya. Oke, boleh kita lanjutkan lagi. Oke, tadi itu kan 70, 70. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang sudah isi, tapi nilainya masih, saya contoh 50 atau yang tidak tanggal berapa. Nggak apa-apa sih, teman-teman. Ini sebenarnya hanya untuk ukuran bahwa teman-teman itu seberapa kuat dan kemampuan. Nah, normalnya kalau berdasarkan dari hitungan tadi, itu kalau udah di atas 70, itu di angka 70 ke atas itu angkanya sudah lebih panas. Jadi teman-teman bisa mempertahankan. Nah, kalau yang 60 itu masih ada beberapa area yang masih harus disiapin. Nah, cuman yang di bawah 50, jadi 50 dan ke bawah, nah teman-teman punya PR. Nah, dan buat untuk tahu PR-nya apa, teman-teman tinggal teks aja. Dilihat, itu ada videonya, kemudian ada informasi di bawahnya, tinggal dilihat aja. Oh, kurangnya di mana? Teman-teman harus penuhi di sana. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman. Nah, itu salah satu cara. Sebenarnya di luar banyak alat-alat yang bisa membantu kita untuk mengecek kekuatan keuangan kita. Namun ini saya lihat itu salah satu tools yang cukup simpel buat dan interaktif buat kita untuk kita pelajari, teman-teman. Oke, nah untuk yang topik hari ini kita akan membahas ada tiga topik, yaitu ada wah, ya biasanya yang 5W 1A. Nah, cuman saya akan ambil 2W 1A, yaitu why, what, dan how. Kenapa kita kenyataan dari apakah setuju ya? Oke, nah, sebenarnya sudah pernah dilakukan survei juga. Jadi waktu kemarin ini tahun 2019 itu sudah pernah dilakukan survei oleh beberapa lembaga survei dan ternyata mereka menemukan satu porsi surveinya seperti ini. Jadi sekitar
28% itu bilang belum menemukan yang tepat. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di sini, sebenarnya bukan belum menemukan yang tepat. Karena keuangan mereka belum cukup untuk bisa memiliki rumah yang mereka mau. Itu lihat teman-teman ya. Bukan soal kita tuh belum menemukan yang tepat loh. Pertanyaannya, kalau misalkan kita punya uang ready 2M, kita bisa pilih nggak rumah di mana aja? Bisa kan? Tapi kalau kita belum punya uang ready sebesar 2M, kita pasti muter-muter kan, muter-muter nyari rumah dan pada akhirnya kita bilang belum menemukan yang tepat. Nah, ini sebenarnya survei ini mereka bilang tapi hanya lebih apa ya, diperlunak bahasanya, diperlunak bahasanya. Nah, itu fakta yang pertama. Dan fakta yang kedua, yang ini yang luar biasa nih. Teman-teman sering dengar lah yang namanya pinjol. Benar ya, sering dengar pinjol. Next aja. Oke, nah yang pinjol ini yang lebih luar biasa. Ternyata di Indonesia dengan market pinjol ini malah menjamur sampai ke semua generasi. Generasi, bisa diperbesar. Oke, teman-teman bisa lihat ini. Ini di generasi, semua generasi kenal. Di bawah 19 tahun ada, 19 sampai 34 tahun ada, 34 sampai 54 tahun juga ikut pinjol, bahkan yang di atas 54 juga pinjol. Dan porsi yang paling besar itu adalah porsi umur 19 sampai 34 tahun. Jadi teman-teman di sini mungkin sering dengar orang di luar banyak banget bilang terjerat pinjol, terjerat pinjol. Nah, mereka di kalangan 19 sampai 34 tahun itu terjerat pinjol. Dan nominalnya itu sangat besar dan cenderung terus bertambah setiap bulannya. Di bulan Juni 2023 jumlah orang umur 19 sampai 34 tahun itu mencapai 10,9 juta orang yang ngambil pinjol dengan nominal 26,8 triliun. 26,8 triliun. Dan luar biasanya ketika mereka ngambil pinjol, ditanya alasan kenapa mereka ambil pinjol. Alasan yang terbesar adalah untuk membayar utang lain. Jadi gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Jadi luar biasa ya. Jadi orang-orang ternyata ngambil pinjol itu buat nutupin hutang yang mereka sudah ada sebelumnya. Makanya banyak banget yang mereka tuh nggak bisa bayar utang, nggak bisa bayar utang, makin lama kita terjerat, ujung-ujungnya dikejar-kejar debt collector. Namun pas dikejar-kejar debt collector, mereka si konsumen balik lagi menyalahkan pinjolnya. Kenapa kasih bunga sekian gede, gitu, mengadu ke OJK. Padahal sebenarnya perusahaan pinjol ini kan hanya memberikan fasilitas saja. Yang ngambil siapa? Yang ngambil kan kita sebagai masyarakat yang ngambil. Karena terdesak oleh kebutuhan bayar utang, kebutuhan untuk memenuhi gaya hidup yang nominal jumlahnya itu sekitar 10% dominasi. Oke, nah ini adalah fakta yang keduanya. Nah, oleh karena itu maka saya di sini karena bergerak di bidang keuangan, makanya saya sangat encourage teman-teman untuk memiliki yang namanya financial planning. Jadi suatu perencanaan keuangan. Nah, teman-teman mungkin sering dengar financial planning, dan kadang-kadang bahkan yang namanya financial planning diidentikan dengan salah satu profesi yang di luar sana yang mungkin teman-teman nggak terlalu pengen dengar gitu. Nah, cuma yang namanya financial planning ini secara istilahnya adalah suatu proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi teman-teman melakukan suatu perencanaan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuannya tapi bersifat keuangan. Nah, jadi teman-teman di sini financial planning ini bukan identik dengan satu profesi, tapi lebih identik dengan teman-teman maunya apa di dalam kehidupan teman-teman untuk masa depan yang sifatnya ada kaitannya dengan keuangan, maka disebut sebagai financial planning. Oke, nah di sini siapa yang bisa membedakan antara yang namanya kebutuhan sama keinginan? Oke, ini saya mau tanya nih, kalau teman-teman antara
iPhone 15 Pro Max itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Keinginan. Oke. Nah, terus contoh mobil deh. Mobil Toyota Avanza itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan untuk sebagian orang. Nah, oke. Tapi kebutuhan juga untuk sebagian orang, betul ya? Oke. Nah, teman tahu bagaimana membuat satu batasan antara yang namanya kebutuhan sama keinginan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kebutuhan atau keinginan? Oke, kita tengok deh, langsung aja deh, biar. Nah, yang namanya kebutuhan itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh kita sebagai manusia untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan kita secara alamiah. Jadi sesuatu hal yang mendasar yang harus kita miliki, maka itu disebut sebagai kebutuhan. Namun yang namanya keinginan itu sesuatu yang ingin kita miliki, yang ingin kita miliki. Namun kalau kita nggak sampaikan, sebenarnya nggak berdampak apa-apa dalam kehidupan kita. Contoh tadi iPhone 15 Pro Max. Kalau kita nggak punya itu, sebenarnya berpengaruh nggak sih dalam kehidupan kita? Beda kalau misalnya, contoh misalnya kalau kita sebagai profesi yang umum aja ya, sebenarnya yang namanya iPhone Pro Max, saya bukan menjelekkan yang namanya produk iPhone ya, kan. Cuma maksudnya ini contohnya, kalau kita profesinya yang biasa saja, memiliki yang namanya iPhone Pro Max 15 ini, kalau kita nggak dapet, sebenarnya berpengaruh besar nggak dalam kehidupan kita? Enggak, ya kan? Oke, nah itu yang disebut sebagai keinginan. Namun, beda kalau misalkan kita seorang konten kreator, kita seorang influencer, atau kita seorang artis, yang dimana kita membutuhkan produk tersebut untuk membranding diri kita. Nah, itu jadi yang namanya kebutuhan. Itu teman-teman. Jadi ya beda ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu membedakan nih antara kebutuhan sama keinginan. Oke, kita boleh next aja. Nah, ini cara lebih simpel aja. Kalau misalnya teman-teman bicara makan, kalau makan di rumah itu kebutuhan atau makan di restoran itu makan kebutuhan. Yang mana yang kebutuhan? Makan di restoran atau makan di rumah? Di rumah. Nah, kalau keinginan makan di restoran, betul kan ya? Oke, nah ini tadi yang handphone ya, handphone. Antara handphone yang branded sekali sama handphone yang biasa-biasa saja, teman-teman itu bisa bandingin. Bagaimana kebutuhan ada yang keinginan. Dan oke, nah seringkali di dalam kehidupan kita karena sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan, akhirnya banyak sekali keinginan-keinginan yang terjadi. Jadi kita mau ini, kenapa kan? Selalu, gue mau dong ini, gue mau dong ini, saya mau dong ini. Kamu mau nggak? Kamu mau nggak? Nah, mau. Yang namanya mau itu selalu identik dengan keinginan. Nah, sebenarnya kebutuhan itu kita nggak ngomong mau, emang kita tuh harus dapetin, makanya itu kebutuhan. Nah, zaman sekarang tuh banyak banget tuh istilah-istilah baru ya yang dalam hal kehidupan apa gaya hidup. Nah, ini saya bicara mengenai gaya hidup. Ada yang pernah dengar gaya hidup frugal sama gaya hidup minimalis? Oke, nah yang namanya gaya hidup frugal apa teman-teman? Ada yang pernah dengar frugal? Hidup pedit, hidup pedit. Nah, oke, pedit ya. Oke, luar biasa. Oke. Nah, menerapkan nggak hidup? Enggak. Oke. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman nih lihat kalau misalnya orang-orang yang seperti itu, oh mungkin dia menerapkan gaya hidup frugal. Oke. Tapi ada juga orang yang minimalis. Nah, kadang-kadang kita suka bingung antara minimalis sama frugal. Minimalis ini tuh orang tuh selalu bilang, wah hidup minimalis. Minimalis saya cuma pakai barang dikit-dikit aja. Gitu. Nah itu minimalis. Namun yang namanya minimalis sebenarnya bukan seperti itu istilah sebenarnya. Lanjut ya. Nah, beda antara frugal, gaya hidup frugal
sama minimalis. Frugal itu fokusnya sama penghematan. Ya, jadi boleh dibilang lah sedikit pelit, sedikit pelit. Oke, dia sedikit menghemat. Karena dia memang tujuannya untuk menghindari pemborosan. Yang nggak perlu dibeli ya nggak usah dibeli. Dia itu. Tapi dia punya suatu tujuan untuk hidup pelit. Tujuannya apa? Jadi kadang-kadang orang yang hidup frugal itu dia tuh punya tujuan sebenarnya. Dia punya tujuan yang jelas. Tujuannya adalah saya hidup seperti ini, saya hidup secara menghemat karena saya untuk mempersiapkan hal A, B, C, D. Contohnya untuk investasi, untuk bayar pensiun, terus bayar hutang dan sebagainya. Dan umumnya mereka selalu orang yang berhati-hati dalam memutuskan sesuatu atau membeli sesuatu. Nah, beda sama orang yang hidup minimalis. Hidup minimalis, dia itu fokus sama gaya hidup yang simple namun produktif. Dan dia lebih fokus pada tujuan kualitas hidup yang lebih baik. Okay? Dan cenderung orang-orang minimalis cenderung tidak melihat harga. Yang penting bisa meningkatkan kualitas hidup saya. Oke, itu saya ambil. Nah, untuk contohnya ya, ini saya ketemu satu ya teman-teman kalau browsing IG, teman-teman akan ketemu orang ini dan lihat cukup dia menerapkan hidup frugal. Dia menerapkan hidup frugal. Nah, teman-teman boleh lihat video ini ya. Nah, orang itu cukup dikenal ya. Dan dia ini profesinya kalau teman-teman tahu yaitu manajer investasi di salah satu perusahaan sekuritas. Oke. Tapi dia menerapkan hidup frugal. Jadi kalau saya lihat kehidupan dia sehari-hari dari rumah ke kantor atau ketemu klien, dia selalu naik Transjakarta. Punya mobil nggak? Punya, tapi dia selalu naik Transjakarta. Dia hidup frugal. Terus ini ada satu postingan dia yang cukup menarik bahwa dia bangga dengan punya dompet gratisan, tapi isi dompetnya itu 100 ribuan senilai 3 juta. Dibandingkan dia punya dompet yang senilai 3 juta, tapi isinya kosong. Nah, itu bedanya antara hidup frugal beda. Nah, dia orangnya sering. Ya, teman-teman boleh browsing, lihat aja. Nah, IG-nya itu lidah punya. Oke. Nah, next yang kedua, contoh adalah orang yang hidup minimalis. Berarti nggak beli apa-apa Nah, dan punya banyak. yang minimalis ini dia melihat kualitas hidup. Menerapkan Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini bahwa dalam memilih barang dan fokus barang-barang dia itu yang untuk bisa meningkatkan kualitas hidup dia dan secara produktif akan lebih baik. Ini memudahkanku dalam menghilangkan Nah, kusut. teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini bukan iklan ya teman-teman. Memang ini produk iklan, cuman ini salah satu contoh orang-orang yang menerapkan hidup minimalis. Nah, apakah teman-teman di gaya hidup yang frugal atau minimalis, teman-teman yang bisa menentukan sendiri. Oke. Nah, ini satu lagi video. Nah, video ini menarik nih. Kalau gaji kamu naik 2 kali lipat, simpanan kamu jadi berapa? Pernah nggak ada lagi. Kenapa coba? Karena biasanya pendapatannya naik, biasanya aduh udah sombong tuh. Jadi kayak Bener. pengen gue bisa makan lebih enak, Benar, jajan lebih banyak, benar. jalan-jalan. Jadi kayak Benar gitu. sekali. Jadi kalau orang ya gajinya naik 2 kali lipat, dia pasti pertama kepikiran reward diri sendiri dulu. Betul. Misalnya beli baju baru, Betul. ganti handphone, Aduh bener lagi. atau bahkan mungkin mulai coba cicil mobil. Misalnya tadi kan gajinya 5 juta nih, naik jadi 10 juta. Dianggapnya ada selisih 5 juta dong ya. Iya. Cicil mobil gitu loh. Iya betul. Berarti yang tadinya mungkin naik Transjakarta nih kayak saya ya, begitu gajinya naik yang dipikirkannya adalah ganti lifestyle. Nah, kenapa banyak orang tuh tidak banyak duitnya? Karena dia ganti lifestyle, naik gaya. Nah, ini satu contoh. Ini kalau kebetulan teman saya ini kenal sama dia. Teman saya itu kenal sama dia. Oke. Kenal sama dia. Dia itu sebenarnya orangnya punya duit. Ini orangnya
cukup berada, tapi dia memilih gaya hidup seperti itu. Nah, kenapa? Karena dia bilang, oh, lebih baik uang ini saya bisa lipat gandakan, yang dia miliki dia lipat gandakan adalah dengan gaya hidup yang seperti ini aja. Tapi teman-teman bisa opsi, saya lihat di mereka. Oke, next aja. Oke, nah langkahnya apa aja sih? Nah, sebenarnya langkahnya simpel sih. Bagaimana kita tuh bisa menjadi strong di dalam financial health kita? Sebenarnya hanya perlu 4 ini aja kok. 4 langkah. Yang pertama, teman-teman perlu yang namanya goals, kemudian perlu menerapkan yang namanya budgeting, kemudian safety net, kemudian yang terakhir adalah investment. Jadi 4 hal ini harus berjalan bersamaan dan lakukan secara berkesinambungan. Oke, nah goalsnya real. Goals next aja. Nah, goalsnya ini teman-teman bisa setting. Teman-teman mau setting untuk short term, middle term, atau long term. Nah, teman-teman tinggal atur. Tadi yang saya katakan balik lagi kebutuhan sama keinginan. Sebenarnya tidak ada yang salah. Contohnya, misalnya, saya memang mau punya iPhone Pro Max 15. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Saya teman-teman udah siapin uangnya gitu. Jangan ngebeli itu dari kredit atau cicilan berbunga apalagi. Nah, itu berbahaya. Tapi kalau teman-teman udah siapin dananya karena tahu tahun depan akan keluar Pro Max 15, saya udah cicil dari sekarang, udah saya sisihkan, it's okay, nggak apa-apa, teman-teman siapin. Nah, ini masuk ke dalam goals ya teman-teman, short term, middle term, atau long term. Teman-teman siapin aja. Misalkan tahun depan atau 2 tahun lagi saya mau menikah, dan saya udah browsing untuk biaya menikah untuk berapa biayanya, makanya saya siapin. Nah, itu teman-teman tentuin goalsnya. Nah, semua ini harus ada goalsnya. Karena kalau kita tidak ada goals, ibaratnya nih, contoh kita naik taksi, pas masuk ke dalam taksi, itu supir taksinya nanya, mau kemana Mbak? Mau kemana Pak? Nggak ada, terserah muter-muter aja. Nah, supir taksi juga bingung kan, mau kemana kan juga nggak ngerti. Kalau misalnya dari sini mau ke Aeon, nah ada tujuannya kan. Nah, teman-teman seperti itu. Bedanya adalah ini tujuan keuangannya teman-teman. Oke, aja. Nah, kemudian teman-teman lakukan budgeting. Setelah teman-teman punya tujuannya, teman-teman lakukan budgeting, persiapin. Nah, budgeting ini saya bagi menjadi 3. Ada teknik financial ratio. Jadi teman-teman punya caranya untuk ngatur, untuk itu, bagaimana keuangannya teman-teman. Kedua adalah teman-teman lakukan metode 1, 2, 3, 4 atau 4, 3, 2, 1, terserah. Tapi 1, 2, 3, 4 juga boleh. Kemudian teman-teman bandingkan antara yang teman-teman udah siapin budgeting dengan kenyataannya dalam keseharian hidup teman-teman. Next aja. Nah, financial check up itu ada 3, ada cash ratio, ada debt ratio, kemudian ada saving ratio. Untuk yang cash ratio, teman-teman rumusnya ini aja. Intinya sih sebenarnya simpelnya seperti ini. Teman-teman, seandainya sewaktu-waktu tiba-tiba tidak punya penghasilan lagi, berapa dana yang teman-teman bisa siapin untuk bisa bertahan? Nah, ini adalah cash ratio. Jadi contoh nih, amit-amit nih, kita tidak punya penghasilan lagi saat ini. Teman-teman bisa bertahan berapa lama dari dana yang teman-teman sudah miliki saat ini. Nah, idealnya kalau buat yang masih single, idealnya adalah 6 bulan. Kalau yang sudah berkeluarga, maka idealnya adalah 12 bulan. Oke. Nah, untuk yang teman-teman yang misalkan tadi mengisi data keuangan yang tadi di website itu ada cicilan, nah pastikan teman-teman rasio hutangnya itu tidak lebih besar dari 30% dari penghasilannya teman-teman. Karena kalau sudah lebih besar dari 30%, maka ini akan warning. Itu sudah dalam taraf warning berbahaya. Kemudian yang saving. Nah, saving ini itu berapa besar teman-teman bisa melakukan saving uang. Jadi menabung uangnya. Jadi misalkan contoh penghasilannya teman-teman itu 10 juta atau 5 juta. Teman-teman sisihkan, ditabung di mana aja. Di investasi boleh, di bank boleh, atau di deposito silakan disisihkan. Minimal berapa? Minimal 10%.
karena ini akan memberikan support teman-teman ketika kalau ada terjadi apa-apa, dana ini akan berjalan. Nah ini yang tadi rumusnya, rumus 4321 atau 1234, teman-teman harus siapin yang namanya dana darurat, kemudian dana masa depan, kemudian cicilan, kemudian kebutuhan. Jadi penghasilan teman-teman bagi menjadi 4 hal ini. Misalnya untuk biaya hidup, oke, disiapin sebesar 40%. Kemudian cicilan, nah kalau teman-teman punya cicilan maksimal 30%, tapi kalau berbahagia buat teman-teman yang tidak punya cicilan, berarti porsi 30% teman-teman bisa alokasikan. Nah alokasinya kemana? Ketiga lainnya, bisa untuk dana masa depan ataupun dana darurat. Nah, silakan teman-teman bisa dibagi. Oke, nah yang tidak kalah penting adalah teman-teman harus punya safety net. Safety net ini emergency fund yang tadi kita sudah siapin minimal 10% kita alokasikan setiap bulannya, karena kita tidak tahu yang namanya resiko, ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kontrol, tidak bisa kita kontrol. Contohnya misalnya terjadi PHK atau mungkin terjadi ya kayak kemarin COVID, kita tidak bisa beraktivitas, mau nggak mau kita harus ada emergency fund. Nah itu contoh. Dan yang kedua adalah income protection. Nah, ini sangat related dengan profesi saya, itu di bidang asuransi. Ini kita selalu galakan para klien kami untuk punya income protection. Karena seandainya ada terjadi resiko yang tidak terduga dalam hal kesehatan, maka ini bisa membantu sekali safety net ini. Oke. Nah, ini ada contohnya. Jadi contoh misalkan teman-teman single. Ketika teman-teman single, let's say kalau saya gajinya 5 juta, maka dana darurat yang dibutuhkan itu minimal 6 kali dari gajinya. Jadi 30 juta. Nah, sedangkan kalau misalnya teman-teman gajinya 5 juta, maka teman-teman perlu sisihkan 10%. Maka setiap bulan teman-teman sisihkan 500.000 sampai terkumpul 30 juta. Nah, setelah 30 juta, ya udah, itu menjadi emergency fund teman-teman. Tapi bagaimana kalau income teman-teman naik menjadi 10 juta, maka tambah lagi. Tinggal porsinya teman-teman tadinya 10% boleh dialokasikan lebih, jadi 15% sehingga lebih cepat tercapainya. Nah ini untuk yang single. Bagaimana kalau keluarga? Nah kalau keluarga minimal 12 kali gaji setidaknya, 12 kali gaji. Jadi misalnya contoh kalau misalnya 5 juta, maka kamu perlu siapin 60 juta. Kalau gajinya 10 juta, maka siapin 120 juta, dan seterusnya. Nah, kita harus sisihin berapa persen? At least 10, 15, kalau bisa lebih gede, 20%, itu lebih baik lagi. Oke, sampai terkumpul. Nah, yang saya bilang tadi, income protection. Income protection ini selalu kita garantikan kepada klien kami atas kelima hal ini. Jadi kita selalu punya tagline itu SK camat. Jadi sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, bahkan yang terakhir adalah tua. Kadang-kadang mungkin hal-hal yang ini mungkin kita selalu mendengar, jauh-jauh kita nggak mau dengar. Tapi sebenarnya hal ini penting banget untuk kita pahami. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini pasti akan ada orang-orang, keluarga kita, ataupun teman-teman kita, ataupun saudara kita yang mengalami hal ini. Nah, kalau mereka mengalami hal ini, ya pada akhirnya kita juga yang akan kena dampaknya. Kenapa? Karena contoh misalnya ada keluarga kita yang kena, ya kita juga harus bantu mereka. Apalagi ada misalnya contoh teman, kita bantu mereka, keluarga, kita juga bantu mereka. Apalagi kalau kita yang pernah sendiri, maka ya siapa yang akan bantu kita? Makanya kita butuh hal seperti ini. Oke, dan langkah keempat yang terakhir ya, teman-teman harus menginvestasikan. Jadi seberapa besar income-nya teman-teman harus siapin porsi untuk investasi. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan inflasi selain investasi. Oke, tidak ada yang bisa mengalahkan inflasi selain investasi. Teman-teman gajinya mau naik setiap tahun 10%, nggak akan cukup bisa ngalahin inflasi. Gaji income naik 10%, inflasinya juga naik 10%. Jadi sebenarnya naik off sama aja. Jadi teman-teman perlu cari cara untuk mengalahkan inflasi. Dan salah satu caranya adalah di investment. Investmentnya apa? Bebas.
Teman-teman boleh memilih emas, boleh memilih properti, boleh memilih saham, atau boleh memilih obligasi sebagainya. Dan salah satu caranya di tempat kami di Universe juga ada caranya. Jadi teman-teman boleh memilih, silakan memilih. Oke. Oke, nah berhubung waktunya udah tinggal sedikit lagi, saya tinggal satu sesi kali ini saya mau izin untuk menyampaikan campaign yang kita punya. Jadi kebetulan kita punya campaign. Nah, campaign ini kita harapkan bisa membantu para generasi muda, generasi milenial untuk bisa lebih aware lagi, kemudian di masa hari tua mereka bisa lebih terjamin. Kita sebut sebagai campaign SPP 1M. Jadi semua bisa punya 1 miliar. Kenapa? Karena banyak di luar sana yang merasa 1 miliar itu jauh banget. Tapi sebenarnya bisa kok kita miliki. Gitu. Nah, makanya kita punya tagline campaign SPP 1M. Ini. Nah, tujuannya adalah kita mau memastikan bahwa semua orang, khususnya generasi milenial, itu punya dana pensiun atau at least punya dana warisan minimal itu 1 miliar per orang. Kemudian yang kedua itu memutus rantai generasi sandwich. Kenapa? Karena teman-teman sudah sering dengar, saya rasa mungkin teman sudah dengar yang namanya sandwich generation. Sandwich generation itu sebenarnya apa sih? Kalau yang teman-teman pernah makan sandwich, itu di atas roti, di bawah roti, di tengahnya daging. Betul ya, itu ibaratnya kita itu sebagai dagingnya. Sandwich di atas, roti di atas itu adalah generasi orang tua kita. Roti di bawah itu adalah generasi di bawah kita. Buat yang kita sudah berkeluarga, itu artinya anak kita. Berarti kita mensupport orang tua kita mensupport anak kita. Bahkan sekarang ini sudah ada istilah baru, yaitu generasi kebab. Generasi kebab itu adalah, teman-teman udah pernah makan kebab ya? Kebab itu kan tengahnya daging, terus kemudian dililit sama roti yang taco ya, kira-kira gitu ya. Nah itu misalnya udah utangnya banyak, udah tanggungannya besar, dililit sama hutang. Jadi zaman sekarang dengan maraknya yang namanya pinjol, muncul satu generasi yang namanya generasi kebab. Betul, jadi teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman makan kebab, nah ingat-ingat itu ya. Oke. Nah, ya, tujuan kita adalah kita ingin meningkatkan literasi keuangan dari masyarakat Indonesia secara umum. Dan yang terakhir adalah kita ingin mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Karena begitu banyak di luar sana, tingkat kemiskinan di Indonesia itu masih lumayan tinggi dibanding negara-negara tetangga ya. Jadi kita sangat peduli dan kita pengen campaign ini tetap bisa jalan di saat ini bahkan di kemudian hari supaya masyarakat Indonesia itu bisa naik level di mata dunia. Oke. Nah, ini kenapa kita campaign ini SPP 1M ini untuk dipersiapkan di hari tua, di dana pensiun di masa yang akan datang. Karena berdasarkan data statistik itu ternyata orang Indonesia itu cenderung makin berumur panjang loh, teman-teman. Makin berumur panjang. Jadi laki-laki itu di tahun 2002 itu 69,9, itu hampir 70 tahun. Rata-rata usia hidup dari masyarakat Indonesia ya, dan perempuan ini. Nah, luar biasanya di sebelah kanan tahun 2022 itu kita ambil ada 10 kota dengan angka harapan hidup masyarakat Indonesia. Jogja itu ternyata paling tinggi, 73 tahun usianya 73 tahun. Dan Jakarta ternyata 71 tahun. Ini artinya apa? Artinya adalah rata-rata masyarakat hidupnya umurnya sampai segini. Tapi ternyata kalau kita next lagi lihat, tadi saya bilang orang Indonesia itu makin berumur panjang. Datanya menunjukkan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 itu cenderung naik. Kenapa naik? Karena teknologi kesehatan atau teknologi medis itu semakin canggih. Orang sakit
lebih gampang terdeteksi dengan teknologi kesehatan yang makin canggih saat ini. Sehingga masyarakat Indonesia bisa dapat penanganan yang lebih cepat. Penanganan lebih cepat, otomatis hidup mereka akan lebih panjang. Nah, bukan berarti nanti, bukan tidak mungkin di tahun 2030 atau 2050, mungkin aja udah bukan 71, bisa saja sudah 75, bahkan bisa 80 tahun. Kita tidak ada yang tahu. Namun, berdasarkan tren ini, ternyata memang tren ini akan naik terus. Jadi data statistik. Makanya kita siapin yang namanya KP SPP 1M. Nah, ini ada juga survei bahwa orang Indonesia itu ternyata belum siap loh pensiun. Kenapa belum siap? Mereka berharap 2 dari 3 orang itu mereka berharap itu mereka bisa pensiun dengan hidup nyaman. Tapi kenyataannya hanya 1 dari 3 orang yang sudah siapin dengan pensiun. Oke. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya adalah ternyata dari data statistik itu hampir 70% itu mereka harus menggantungkan hidup mereka kepada orang tua ataupun mereka terpaksa harus kembali bekerja lagi. Nah, ini deh, hampir 70%. Nah, yang luar biasanya ternyata mereka ketika yang dana pensiun mereka udah siapin 20% mereka udah mulai siapin. Kemudian wira usaha itu 8%, bekerja formal 3,9%. Jadi mereka harus bekerja kembali. 33% mereka harus bekerja kembali. Oke. Makanya kita dalam yang namanya SPP 1M. Nah, ada 3 cara. Jadi ada 3 cara. Pada umumnya ada 3 cara. Yang pertama adalah teman-teman bisa lakukan paling simpel, yaitu menabung. Jadi teman-teman bisa nabung. Gampang aja kok. Contoh misalnya teman-teman bisa sisihkan aja 100.000 sehari. Berarti sebulan 3 juta. Sebulan 3 juta, teman-teman udah dapetin 1 miliar, itu teman-teman sudah bisa miliki dalam waktu 28 tahun. Jadi sangat simpel. Sebenarnya bisa aja dengan catatan teman-teman konsisten. Tidak ada lirik kanan kiri. Misalnya lagi akhir tahun, tiba-tiba ada di Metro, ada sale, minggir, nah 100.000, udah lewat. Nah itu udah pasti nggak bakal tercapai itu lebih dari 20 tahun. Jadi catatannya adalah 100.000 setiap hari, tidak putus ya. 28 tahun kemudian teman-teman punya 1M. Oke, next yang kedua, teman-teman lakukan yang namanya investasi. Tadi saya katakan ada investasi salah satu cara untuk mengalahkan inflasi. Nah, teman-teman bisa lakukan investasi bebas di mana aja, silakan dilakukan. Namun yang namanya investasi tentu tidak akan lepas yang namanya dari resiko, di mana ada high risk, ada high gain, ada low risk, ya tentu low gain. Nah, teman-teman harus punya pengetahuan yang cukup untuk bisa mendapatkan gain yang lumayan. Oke. Dan yang terakhir, karena kita menggalang namanya campaign SPP 1M, kita punya salah satu cara yang namanya My Point Pilih. Jadi kita Point Pilih, kita punya caranya, kita bisa bantu teman-teman untuk membicarakan dalam dunia. Next-nya, saya ambil contoh ada perbandingannya aja. Next. Misalkan contoh, back yang tadi. Oke. Nah, campaign kita ini bukan campaign asal-asalan, campaign kita ini legal dan sudah disertifikasi oleh OJK, sudah dapat approval, kemudian kepastian masa bayar kita juga sudah dapat, dan bisa dicicil dan anti sengketa dan bisa melindungi 2 masa depan. Dan yang luar biasanya teman-teman hanya perlu menyisihkan 10-30% saja maksimal tergantung usia dari teman-teman. Contohnya adalah ini. Nah, ini salah satu contoh. Teman-teman bisa contoh tadi investasi di properti. Properti teman-teman punya 1, pengen beli 1 miliar. Pengen beli 1 miliar dengan cicil 10 tahun. Umumnya banyaklah di luar sana rumah nilai 1 miliar. Teman-teman mau cicil selama 10 tahun dengan bunga fix. Anggaplah bunganya fix, tidak ada floating, tidak ada bunga yang tinggi, hanya 7% setahun dengan uang muka 20%. Nah, maka selamat teman-teman, perlu cicil 9 juta per bulan untuk mendapatkan rumah senilai 1M.
Dan total yang teman-teman keluarin itu adalah 1,3 M untuk membeli rumah tersebut. Jadi teman-teman keluarin 131%, oke, dari total aset. Next. Nah, kita di SPP 1M ini, program Smile Pro ini, selama kita juga persiapin 1M, tapi teman-teman hanya perlu cicil itu 1 juta setiap bulan. Selama 10 tahun, tidak ada pengurangan apapun, setelah itu ya udah selesai, tidak perlu setor lagi. Jadi teman-teman hanya perlu keluarin di bawah 15%. Ini dengan catatan untuk teman-teman pria usia 30 tahun. Jadi teman-teman hanya perlu siapin seperti itu. Oke. Nah, ini terakhir buat teman-teman untuk yang campaign ini, saya izin teman-teman boleh scan QR ini. Scan QR ini tinggal di scan aja, diisi aja. Cuman kita minta angket surveinya buat teman-teman. Kira-kira kalau misalnya teman-teman ini melihat SPP 1M ini seperti apa? Nah, teman-teman boleh scan. Hanya 8 pertanyaan. Cuman tinggal milih aja. Gitu. Jadi teman-teman tinggal milih aja. Silahkan di scan QR ini. Oke. Nah, di situ ada angket kerja, survei. Jadi, menurut teman-teman, kira-kira SPP 1M ini seperti pandangannya seperti apa? Kira-kira kalau seandainya teman-teman tertarik untuk yang membantu campaign 1M, SPP 1M ini, nah apa yang teman-teman lakukan? Nah, itu silakan dipilih saja. Dan ini juga menjadi bahan masukan dari kami juga untuk bisa meneruskan campaign ini. Teman-teman, mungkin kita kasih waktu 2 menit ya Pak ya untuk isi surveinya. Mungkin dipersilakan untuk scan dulu nih buat teman-teman yang belum scan. Jelas kan scannya tadi? Ya. Oke. Oke teman-teman, nah nggak apa-apa itu sambil dilanjut aja. Jadi teman-teman udah bisa scan, silakan bisa diisi. Itu hanya 8 pertanyaan pilihan aja. Jadi tinggal jawab ya, tidak, dan ada opsinya. Oke. Nah sebagai penutup terakhir saya ada satu quotes yang saya suka banget quotes ini. Quotes ini dari teman-teman pasti tahu orang ini, ya ini pendiri Microsoft. Nah dia pernah mengatakan satu quotes ini yang menurut saya ini luar biasa dan saya suka banget. Kenapa? Karena kita ketika lahir kita nggak bisa memilih kita hidup dalam keluarga yang seperti apa, itu ya teman-teman ya, entah dalam kehidupan keuangan yang bagus atau entah dalam kehidupan keuangan yang biasa-biasa saja atau mungkin dalam kehidupan keuangan yang kurang baik, itu bukan salah kita gitu. Namun ketika kita meninggalkan dunia ini, kita bisa memilih kita mau menjadi kehidupan kita seperti apa. Nah ini quotes ini luar biasa. Ya translate-nya sih teman-teman bisa lah. Cuman saya ambil maknanya adalah kehidupan ini kita yang milih, kita yang nentuin kita mau hidup seperti apa, dan ketika kita meninggalkan dunia ini kita mau dikenal seperti apa. Nah itu saja, sekian dari saya, thank you atas waktunya. Oke, luar biasa sekali. Nah, itu tadi materi dari Pak Suwandi ya, sangat insightful. Baru sesi pertama, rasanya tuh udah ditampar bolak-balik, ya kan? Betul banget nih Kak Peter. Tadi kan kita juga dikasih tahu ya tentang gimana sih caranya membuat
boundaries gitu terkait dengan keinginan dan kebutuhan, terus juga untuk budgeting itu seperti apa, terus juga tadi gaya hidup yang anak-anak zaman sekarang ya, yang frugal living atau minimalism tadi kita juga udah tahu nih bedanya apa gitu. Karena mungkin di sini udah ada expertnya nih terkait dengan financial planning yang mau tanya-tanya terkait dengan budgeting, terus gimana caranya untuk mungkin memplanning, mengelola keuangan dengan baik itu seperti apa sih tips and triknya. Nah bisa banget nih tanyain ke Pak Suwandi sekarang, mumpung ada expertnya. Mungkin di sini dari teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, kita buka dulu untuk satu nanya aja ya. Oleh yang katanya, mungkin nanya, kalau misalnya beli Pro Max, habis itu setahun ke depan makannya cuma Proma, atau enggak? Kan tidak bagus. Bisa lah. Ada? Oke, kalau belum ada mungkin dari Bilkis ada pertanyaan dulu. Oke, teman-teman online ada yang mau tanya? Oh, dari Kak Gusti mau bertanya? Oke. Ya, langsung Mas Gusti silakan. Saya tepuk tangan dong buat Mas Gusti. Saya Gusti, Pak Suwandi, materinya bagus sekali. Saya jujur di belakang dengerin tadi sebenarnya. Saya mau nanya nih Pak Suwandi. Semenjak era COVID itu kan bisa dibilang eranya investasi ya. Terus juga bisa dibilang juga untuk anak-anak masa kini itu ialah eranya FOMO. FOMO itu kan sekarang identiknya bukan hanya investasi aja ya, tapi dalam dalam fashion juga FOMO, semuanya baik hobi ataupun kegiatan-kegiatan lainnya lah ya. Jadi yang saya ingin tanyakan tuh gimana sih nasihat atau pesan dari Pak Suwandi untuk anak-anak masa kini nih, terutama teman-teman semua, supaya kita itu bisa memilah. Kadang kan kita ada juga kekhawatiran kalau kita nggak nabung, masa depan kita suram. Tapi kadang kalau kita ikut nabung, ternyata kita salah langkah. Gimana caranya untuk mengatasi hal itu? Itu aja. Thank you. Yang pertanyaannya dari Pak Suwandi, langsung dijawab Pak. Thank you Mas Gusti atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang luar biasa, yang sangat-sangat berat juga yang dihadapi oleh kita semua ya saat-saat ini. FOMO. Oke. Nah, ini sekarang, ini teman-teman kalau yang bicara FOMO itu biasa identik dengan yang namanya investment yang saat ini lagi heboh, yaitu di cryptocurrency, betul ya? Oke. Saya ambil contoh untuk yang cryptocurrency dan ataupun yang saham. Nah, kalau kita bicara cryptocurrency, teman-teman mungkin tahu yang ada the mother of cryptocurrency yaitu Bitcoin. Nah, Bitcoin ini digadang-gadang katanya nih bentar lagi sudah mau halving. Kalau yang namanya halving itu artinya harganya akan naik selangit-langitnya. Nah, pertanyaannya benar atau tidak kita tidak tahu, tapi historicalnya menunjukkan seperti itu. Nah, kembali lagi, kayak contohnya misalnya saham. Nah, itu tadi saham. Saham yang kemarin ini buat teman-teman yang kan kemarin itu sering yang saham itu banyak sekali orang bicara mengenai IPO. Orang ikut IPO, IPO untuk kan kalau IPO istilahnya dapat harga paling bawah, katanya begitu. Dapat harga yang bawah, kemudian bisa dijual di harga tertinggi. Oke, pertanyaannya benar nggak 100% gitu? Nggak juga sih. Kenyataannya ada juga ternyata ketika IPO harganya jadi bukan harga tertinggi, tapi turun langsung ke harga paling rendah. Nah, itu semua bagi yang tadi saya katakan, investasi itu harus didasari dengan pengetahuan. Jadi kita harus punya satu pengetahuan yang cermat. Nah, pengetahuan ini bisa dapat dari mana aja. Bisa didapat dari YouTube, bisa dapat dari media sosial, atau bisa dapat dari komunitas-komunitas yang kita bisa ikuti. Nah, sekali lagi, kalau misalnya pesan, saya jujur kata, pesan itu sebenarnya simpel aja. Kita harus cermat, dan kita tentukan, sesuaikan dengan kebutuhan yang kita udah set. Goals, balik lagi kita ke goalsnya. Misalkan, kita goalsnya mau ada opsi investasi. Nah, mau berapa gede? Nah, jadikan porsi investasi itu adalah porsi uang dinginnya teman-teman. Saya selalu katakan ke teman-teman kami adalah kita selalu
investasi itu adalah gunakan uang dingin, teman-teman. Uang dingin itu apa? Uang yang tidak akan teman-teman gunakan, yang tidak akan teman-teman gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kenapa? Kalau yang namanya uang dingin itu teman-teman udah nggak mikirin. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau contohnya misalnya investasi, teman-teman udah taruh, ya udah teman-teman taruh, kita tidak akan tahu. Kenapa? Judulnya investasi adalah kita mengharapkan sesuatu untuk hal yang tidak pasti, makanya disebut sebagai investasi. Makanya karena investasi itu bisa di atas, bisa juga hasilnya jelek. Nah, tentukan goals yang teman-teman dulu. Nah, batasan-batasannya, sekali lagi, kalau untuk batasannya related sekali dengan yang namanya budget. Jadi teman-teman harus siapin. Jadi bahkan siapin, saya mau siapin sekian persen untuk investasi, saya mau siapin sekian persen untuk contoh beli sesuatu, yaitu Promax, yang ikut-ikutan lah. Sekarang apa-apa, boleh aja, nggak salahnya gitu. Tapi sebenarnya teman-teman harus tentukan dulu goalsnya untuk apa. Mungkin itu bisa menjawab. Oke.